Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa yang menyaksikan video ini, semoga kita semua selalu berada di bawah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada episode sebelumnya kita sedikit membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Puasa ini adalah ibadah wajib di bulan Ramadan yang kita lakukan pada permulaan subuh sampai ke petang hari saja. Namun sejenak kita bertanya, adakah anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan? Apakah terbatas seseorang mesti menahan syahwatnya, mesti menahan makan dan minumnya, mesti menahan dirinya dari maksiat sepanjang siang hingga petang saja? Lalu bagaimana dengan perkara di malam hari? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang redaksinya amat sangat mirip dengan hadis yang kemarin kita sebutkan. Hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalamnya, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama, siapa orang yang mendirikan Ramadan pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena dorongan iman dan juga ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Pemirsa, yang menarik dari hadis ini adalah satu kata, yaitu kata koma. Sebab beberapa rangkaian dari redaksi yang lain itu sudah kita sedikit tafsirkan pada pertemuan kemarin. Kata koma di sini secara bahasa artinya berdiri. Tapi apa yang dimaksud dengan koma dalam hadis ini adalah biasanya sholat malam atau qiyamul lail. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, yang biasa kita lakukan adalah sholat sunnah tarawih dan juga menutupnya dengan witir, entah itu 8 rakaat, 11 rakaat bersama dengan witir, 20 rakaat ditambah 3 atau lebih banyak daripada itu termasuk ke dalam kategori qoma Ramadan, yaitu melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Namun pemirsa, penafsiran qoma ini para ulama tidak berhenti pada sholat malam saja. Namun sebagian ulama lain meluaskan pengertian qoma ini tidak hanya sholat, tapi ihya'ul layali bil ibadah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Kenapa diperluas oleh para ulama? Karena sesungguhnya tidak semua orang kemudian Allah takdirkan untuk mampu menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, atau dengan sholat sunnah-sunnah lain yang dia lakukan dan tunaikan di malam hari. Tapi sementara orang Allah takdirkan dan Allah mampukan untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan cara yang sedikit beda. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan menyimak taklim, bisa dengan mendiskusikan masa depan umat untuk kemaslahatan umat. Sesungguhnya itu semua termasuk ke dalam ihya'ul layali bil ibadah, termasuk ke dalam menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah. Selama dia ikhlas dan juga melakukannya karena dorongan iman, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori qoma. Oleh karena itu, keumuman penafsiran para ulama dari hadis ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya seseorang tidaklah berhak untuk merasa bangga dengan amalannya. Seseorang yang telah menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat tarawihnya yang istiqomah tidak boleh dan tidak berhak sedikit pun untuk berbangga dan merasa dirinya lebih tinggi derajatnya ketimbang mungkin tetangganya atau saudaranya yang tidak istiqomah sholat tarawih. Mungkin dia melakukan amal soleh dan menghidupkan malam dengan amal soleh yang lain. Keumuman penafsiran
Lafaz qoma di sini memberikan pelajaran untuk sama sekali kita tidak boleh menghakimi seseorang berdasarkan amal yang kita lihat, karena kita ini tidaklah mengetahui apa yang mungkin terlintas di batin manusia. Mungkin saja kita melakukan salat tarawih 11 rakaat sama dengan witir 23 rakaat atau lebih dari itu, namun hati kita belum merasakan kelezatan ibadah, sehingga nilainya pun kalah dibandingkan orang-orang yang mungkin tidak sholat tarawih tapi menghidupkan malamnya dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain daripada yang kita miliki. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Dalam hadis lain Nabi SAW juga pernah bersabda, akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Ikhlaskan seluruh amalmu untuk agama, ikhlaskan seluruh hidupmu untuk Allah, yakfikal amalul qalil, maka cukup untukmu untuk mengundang rahmat Allah. Al amalul qalil, amal yang sedikit namun nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, mungkin sekian yang dapat kita petik pelajaran pada pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang disampaikan dapat bernilai manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadzali wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.